Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabila Enji Maharun Putri dengan NIM 212121012. Di sini saya akan membacakan Quran Surat An-Nisa ayat 32, Quran Surat At-Tolak ayat 7, Quran Surat Al-Isra ayat 23, dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 223. Yang pertama yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannaw ma qaddarallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabun. Was'alullaha min fadli. Innallaha kana bikulli syai'in 'alima. Dari ayat ini bahwasanya laki-laki hendaknya tidak iri hati terhadap karunia yang diberikan Allah kepada wanita. Begitu juga sebaliknya, wanita tidak boleh iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada laki-laki. Masing-masing mendapatkan bagian sesuai dengan tabiat, perbuatan, dan haknya. Maka hendaknya masing-masing berharap agar karunia-Nya ditambah oleh Allah dengan mengembangkan bakat dan memanfaatkan kelebihan yang dititipkan Allah kepadanya. Allah Maha mengetahui segala sesuatu dan memberikan kepada setiap jenis makhluk sesuatu yang sesuai dengan kejadiannya. Renungan mengenai ayat ini bahwasanya dalam Al-Quran berbicara tentang keadilan dalam distribusi harta dan hukum warisan. Dalam ayat ini Allah menekankan pentingnya memperlakukan semua anggota keluarga dengan adil dan seimbang dalam masalah warisan. Ayat ini juga mengingatkan kita untuk menjauhi perilaku yang tidak adil dan untuk mengikuti petunjuk Allah dalam hal ini. Dengan demikian, pesan utamanya adalah tentang keadilan dalam masalah harta dan warisan serta taat kepada ajaran Allah dalam segala aspek kehidupan. Yang kedua yaitu Quran Surat At-Tolak ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataaha. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Dalam ayat ini menjelaskan bahwasanya orang yang memiliki banyak rezeki dari Allah hendaknya memberi nafkah dari rezeki yang banyak itu, dan orang yang memiliki sedikit rezeki hendaklah memberi nafkah dari sebagian harta yang diberikan Allah kepadanya itu. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan. Allah tidak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Renungan setelah membaca ayat ini dari Al-Quran mengandung pesan penting tentang bagaimana Allah adalah pemberi rezeki yang maha kuasa. Ayat ini mengingatkan kita bahwa Allah adalah zat yang memiliki kendali mutlak atas segala rezeki di alam semesta ini. Oleh karena itu, kita sebagai manusia seharusnya tidak pernah takut akan kelaparan atau kekurangan, karena Allah adalah pemberi rezeki yang maha bijaksana. Pesan ini mengajak kita untuk mempercayai Allah dan berserah diri kepadanya dalam segala aspek kehidupan termasuk dalam hal rezeki. Yang ketiga yaitu Quran Surat Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Dalam ayat ini menjelaskan bahwasanya Tuhanmu telah menetapkan agar kalian tidak menyembah kecuali kepadanya dan berbakti kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Apabila keduanya atau salah satu dalam keadaan lemah atau berusaha lanjut, maka janganlah kamu bantah ucapan dan sikap mereka dengan suara yang menunjukkan marah, dan jangan sekali-kali kamu menghardik keduanya. Akan tetapi, berkatalah kepada keduanya dengan perkataan yang baik, lembut, dan penuh dengan kebaikan serta penghormatan kepada keduanya. Renungan setelah membaca ayat ini dalam Al-Quran menyampaikan pesan tentang penghormatan kepada orang tua. Ayat ini mengingatkan kita untuk tidak mengungkit-ungkit kesalahan atau memarahi kedua orang tua, bahkan dalam kata-kata sekecil apapun. Ayat ini menekankan pentingnya berbicara dengan lembut dan hormat kepada orang tua, karena mereka telah memberikan perhatian dan kasih sayang kepada kita selama bertahun-tahun. Ini juga adalah sebuah tindakan penghormatan terhadap nilai-nilai keluarga dan etika yang dianjurkan dalam Islam, menunjukkan betapa pentingnya hubungan baik dengan orang tua dalam agama ini. Yang selanjutnya yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 223.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaqu wa basyiril mu'minin. Dalam ayat ini menjelaskan bahwa istri-istri kalian adalah tempat mengembangkan keturunan seperti tempat biji yang membuahkan tumbuhan. Maka kalian boleh menggauli mereka dengan cara apapun selama pada tempatnya. Takutlah kalian kepada Allah kalau melanggar ketentuannya dalam menggauli istri. Ketahuilah bahwa kalian akan menjumpainya, mempertanggungjawabkan segala sesuatu di hadapannya. Kabar gembira hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang mengetahui ketentuan-ketentuan Allah dan tidak melanggarnya. Renungan setelah membaca ayat ini, yakni dari Al-Quran mengajarkan pesan tentang hubungan suami istri dalam Islam. Ayat ini menekankan pentingnya kesepakatan dan kebahagiaan dalam hubungan suami istri. Pesan ini mengingatkan bahwa suami dan istri adalah pakaian satu sama lain, yang berarti mereka harus melindungi dan mendukung satu sama lain, serta menjaga kerahasiaan dan privasi dalam hubungan mereka. Ini adalah panggilan untuk menciptakan hubungan yang penuh dengan cinta, pengertian, dan rasa hormat antara suami dan istri, sejalan dengan nilai-nilai Islam yang mendorong kebahagiaan dan harmoni dalam keluarga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.